Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia Radio Respon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marin bisa kembali menyapa Responers dalam program talk show kita hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia. Sebuah ruang dialog yang bukan hanya mengedukasi, tapi juga mengajak kita semua untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang sehat, aman, dan ramah anak. Responers, bencana alam merupakan peristiwa yang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Gempa bumi, banjir, tsunami, abrasi pantai, hingga angin puting beliung dapat terjadi sewaktu-waktu dan membawa dampak besar bagi keselamatan jiwa maupun kerugian materi. Karena itulah kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif tenaga kesehatan dan masyarakat secara bersama-sama. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran puskesmas dalam siaga bencana, khususnya bagaimana upaya antisipasi, mitigasi, dan penanganan saat bencana hingga pemulihan pasca bencana dilakukan demi menyelamatkan masyarakat dan meminimalkan dampak yang terjadi. Dan untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir di studio kita dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dari Puskesmas Ketaping. Yang pertama ada Nurs Rahmawati Escape sebagai PJ Program Bencana dan Krisis Kesehatan UPTD Puskesmas Ketaping yang akan berbagi tentang gambaran wilayah serta risiko dan juga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dan yang kedua ada Ibu Riri Agus Susanti STRK sebagai bidan Poskeri Talau Mundam yang akan membahas tentang kesehatan ibu, anak, dan kelompok rentan saat bencana. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Halo, selamat pagi Ibu Rahmawati dan Ibu Riri. Sahabat Respon semua. Oh iya, bagaimana perjalanan hari ini Bu? Lancar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami dari lancar. Puskesmas Ketaping menuju hari ini dengan semangat sekali ingin berbagi ke pemirsa Respon mengenai peran kami di Puskesmas Ketaping dalam hal siaga bencana yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat kita. Iya, benar sekali ya Ibu, dan tentunya alhamdulillah juga hari ini cuaca kita cerah ya Ibu. Insya Allah aman ya. Iya, benar sekali. Dan untuk itu langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita ya Responers tentang peran puskesmas dalam siaga bencana. Dan untuk Responers yang ingin bertanya tentang topik hari ini tentunya bisa bergabung di WhatsApp kita di 0821 5566 8003. Kita ulangi sekali lagi di 0821 5566 8003. Kita tunggu hingga pukul 11 nanti ya Responers. Dan untuk itu langsung saja kita masuk ke topik pertama kita ya Bu. Dan Ibu, kita kan tahu bahwa Marin juga belajar nih di sekolah, kawasannya kan lokasi kita ini Indonesia ini tepatnya adalah lokasi yang cukup rawan bencana. Karena letaknya kan ada faktor geografis dan juga geologis ya Bu. Nah tapi ngomongin tentang bencana kan perlu namanya kesiapsiagaan. Dari sudut pandang kesehatan sendiri, apa sih yang dimaksud dengan siaga bencana Bu? Oh ya, terima kasih Mbak Marin. Kami dari Puskesmas Ketaping kebetulan digawangi oleh Ibu Rahmawati itu memegang program siaga bencana karena posisi kami di Puskesmas Ketaping itu terletak di daerah pesisir pantai ya, terutama bagian Korong Simpang itu merupakan rawan bencana yang terletak di dekat pinggir pantai. Dan juga satu lagi daerah Talau Mundam yang mana kita ketahui di sana ada masyarakat kami yang terkena dampak bencana di daerah pinggiran Sungai Batang Anai. Kan di situ tuh sepanjang sungai merupakan suatu lokasi yang rawan sekali abrasi, longsor dan rumah hanyut ke daerah ke dalam Sungai Batang Anai. Jadi perlu kita ketahui apa itu siaga bencana ya. Di mana jenis-jenis bencana ini ada berupa gempa yang dibilang sama Mbak Marin tadi betul ya. Ada gempa, gunung meletus, tsunami, ada banjir, longsor dan juga abrasi tanah serta
ada juga kebakaran. Tapi mendominasi di puskesmas kami karena letak geologisnya berada di pesisir pantai dan di pinggir Batang Anai itu ada 2 rawan ya. Rawan dengan bencana tanah longsor abrasi yaitu daerah Telomundam, dan kemungkinan besar untuk daerah pantai kemungkinan untuk adanya tsunami. Jadi 2 daerah itu yang merupakan betul-betul yang harus diantisipasi kesiapan kita dalam siaga bencana. Yang mana siaga bencana itu merupakan suatu rangkaian kegiatan antisipasi atau migrasi dalam kesiapan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa serta kerugian secara materi. Oke, nah kita ke Ibu Rahmawati kembali. Ibu kan selaku PJ Program Bencana dan Krisis Kesehatan ya Bu di Puskesmas Ketaping. Kenapa sih penting banget kesiapsiagaan bencana ini terutama di wilayah kerja Puskesmas Ketaping Bu? Gitu. Kesiapsiagaan ini penting harus kita persiapkan karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak ingin kita inginkan. Kalau untuk daerah pesisir pantai kan kita kan karena gempa dan tsunami, jadi kan kemungkinan menyelamatkan diri untuk ke tempat-tempat yang lebih aman. Jadi masyarakat itu harus paham dengan tempat jalur evakuasinya. Setelah itu juga persiapan diri untuk seandainya kita ada di tempat pengungsian gitu kan, persiapan tentang peralatan tas siaga bencananya yang berisi tentang pakaian kita, bahan makanan yang untuk sementara waktu yang untuk kita hadapi ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang tadi kita bahas tentang mitigasi ya, Bu. Nah, apa aja langkah mitigasi yang dilakukan Puskesmas ini sebelum terjadinya bencana biasanya, Bu? Kalau kita Puskesmas, kalau untuk sebelum terjadi bencana kan paling kita untuk memahami ke masyarakat gimana cara untuk mengevakuasi diri. Kalau kita Puskesmas bekerjanya kan nanti setelah terjadinya bencana. Seandainya ada ya masyarakat yang butuh bantuan dengan berhubungan dengan kesehatan, misalnya ada ibu hamil, ada lansia atau ibu bayi balita gitu, dampak dari setelah terjadinya bencana. Oke. Nah, menyambung dari kata Ibu tentang dampak kesehatannya nih Bu. Nah, kira-kira apa aja dampak kesehatan yang sering muncul saat bencana terjadi setelah gitu Bu? Bencana terjadi. Kalau dampak kesehatan yang terjadi ya tentang rawan penyakit yang terjadi karena kita di tempat pengungsian, berarti kan sanitasi kebersihan kita agak kurang, berarti nanti timbul ada penyakit kulit biasanya, terus juga sarana air bersih, juga penyakit demam, batuk, pilek itu biasanya yang terjadi kalau setelah bencana. Yang terjadi, yang sering itu ya Bu. Karena kita nggak tinggal di rumah kan, kita tinggal di tempat pengungsian yang udaranya lepas. Oke, nah kan juga beberapa saat bencana ada berita-berita yang timbul nih Bu. Saat bencana itu juga ada ibu yang melahirkan, kan Bu, apalagi kalau banjir kemarin ini. Nah dari Ibu Riri sendiri, nah itu tuh ketika terjadinya persalinan saat bencana ya Bu, gimana sih pelayanan dari Puskesmas itu kepada ibu ataupun saat persalinan itu Bu? Terima kasih Mbak ya. Kebetulan saya berdinas di dekat Telomundam yang daerahnya rawan terhadap abrasi dan tanah longsor. Di daerah itu ada 40 kakak yang kena dampak dan 28 dari kakak kehilangan rumah. Jadi langsung saat terjadinya banjir besar itu rumah-rumah penduduk ada 28 rumah yang hanyut saat kejadian kemarin. Salah satunya saya temui pribadi karena saya seorang bidan. Saya temui seorang ibu yang melahirkan menelpon menghubungi saya yang tidak bisa keluar karena adanya gangguan dari transportasi dari tempat banjir keluar. Jadi melalui tukang ojek kami berusaha mencari di mana sih lokasi ibu gitu kan. Syukur kita masih diberikan
untuk jangkauan komunikasi masih aktif saat benar. itu, kita cari dan ditemukan ibu dalam kondisi yang udah hampir melahirkan. Jadi kalau di rumah si ibu tidak mungkin kita tolong, kami bawa dengan kendaraan seadanya bersama bantuan masyarakat, dengan segera kita mengantar ibu ke tempat bersalin. Jadi kalau di Puskesmas Ketaping itu tidak ada rawatan, tapi kami di daerah di sana juga ada klinik-klinik pribadi, klinik swasta yang bisa kami minta bantu untuk menolong persalinan. Jadi persalinan di saat bencana itu merupakan satu tantangan besar juga bagi kami, karena si ibu dengan trauma terhadap banjir, terhadap bencana yang kami tolong, dan kami bawa dengan kondisi darurat, keadaan transportasi yang cukup jalannya menantang menantang untuk kami lewati. Bahkan ini suatu tantangan besar tapi membuahkan hasil manis. Di saat bencana datang lahirlah anak yang diinginkan, insya Allah berhasil. Kami dengan tim medis bekerja sama dengan puskesmas juga bidan desa beramai-ramai membantu persalinan yang insya Allah akhirnya selamat. Dan itu juga pengalaman yang sangat berharga di saat banjir. Dan juga saat itu ini bersalin, yang ini ada juga luka-luka. Jadi kami tim siaga dengan perintah dari pimpinan selalu siap untuk melangkah, baik itu ke rumah penduduk maupun mengantar pasien yang akan dirujuk. Jadi satu waktu itu ya Bunda, kita ada ketemukan kasus luka ya Bu, dengan kondisi banjir yang cukup besar kami hadang. Ibaratnya kita juga tenaga medis belum tentu pandai berenang gitu ya, tapi insya Allah dengan izin Allah kita bisa mencapai rumah penduduk dan kita melakukan perawatan luka di sana. Jadi tidak kita bawa ke pos karena bisa kita bawa dengan alat seadanya, kita bantu penderita, pasien yang membutuhkan dari rumah ke rumah. Itulah tim siaga bencana kami yang selalu gercep, bisa kemana saja insya Allah dengan bantuan dari masyarakat. Tapi kami juga tidak bisa berdiri sendiri. Di sini juga ada peran wali nagari, wali korong, wali jorong, TNI, Polri, bekerja sama lah kami semuanya, sehingga apa yang kita inginkan dalam situasi bencana insya Allah akan bisa kami hadapi. Oke, berarti intinya tadi ada kolaborasi dengan beberapa pihak, juga diusahakan semaksimal mungkin ya Bu dari kita sendiri gitu. Nah, tadi kan Ibu bilang ada tantangan ya Bu. Kan itu pasti tadi menggunakan transportasi seadanya. Tapi bagaimana cara menjaga kesehatan si ibu dan si bayi ini Bu saat setelah proses persalinan tadi gitu Bu? Ya, insya Allah begini Bu. Kalau persalinan kita mungkin tidak di rumahnya ya, karena masih bisa kita bawa. Karena lokasi kita masih bisa untuk mengangkut ibu dari lokasi banjir ke tempat bersalin. Jadi setelah pulang, ini tantangan besar juga kita mengembalikan mengembalikan ibu ke tempat bencana. Benar. Nah, sebenarnya kami juga ingin ibu ini ditampung di fasilitas yang layak gitu ya. Tapi karena pada saat itu banjir baru pertama hari 1 ke 2 ya Bunda, hari pertama kedua belum adanya tenda, belum adanya bantuan yang banyak dari pemerintah. Ini masih seadanya. Ada 2 kakak yang kami bawa ke pos kami. Kebetulan di pos Kesri itu ada kamar-kamar, 2 kakak kami bantu untuk tinggal di sana. Jadi kami fasilitasi tempat tinggal dengan air bersih, penerangan lampu juga ada di sana ditampung. Lama-lama kan kita ada dapat bantuan tenda. Jadi masyarakat kami yang ada di Talongmundam 40 kakak yang kena, ada 21 kakak yang dibantu dengan bantuan tenda dari BNPB. Dibantu tenda dan dapur umum Mbak. Ini kelebihannya dari pemerintah kita sekarang dalam mengatasi bencana saat ini, betul-betul satu kesatuan yang sangat komplit. Ada dari mahasiswa Bung Hatta mendirikan dapur umum, kemudian bantuan itu dikerahkan ke lokasi di sana, ibu-ibu yang
terdampak memasak untuk bayi balita, ibu hamil, ibu bersalin dan masyarakat yang ada. Jadi mereka semua membuat dapur umum untuk kelangsungan hidup dari pengungsi yang ada di sana. Sekitar 21 kakak yang berada di pinggir sungai Batang Anai arah ke Kampung Tangah. Kemudian ada 8 kakak yang arah ke Banda Cino yang juga di sana ada tenda pengungsian juga. Kemudian ada 12 kakak yang kena puting beliung arah ke Banda Cino. Jadi sebenarnya bencana yang ada ini pada umumnya terdampak itu di daerah Talomondam, bagian Kampung Tangah, Sumur Karang dan Banda Cino. Jadi hampir seluruh penduduk kita terendam air, bahkan ada yang sampai atap rumah. Wah, sampai atap rumah ya, Bu. Iya. Wah, tentunya cukup sedih juga ya, Bu, ngelihat warga itu yang terkena dari dampak bencana tadi. Nah, Bu Riri sama Bu Rahma nih, kalau ngomongin tentang, pastinya semua masyarakat pasti terdampak ya, Bu. Tapi kira-kira ngomongin tentang kelompok rentan yang sering terkena dampaknya paling krusial saat terjadi bencana itu siapa aja, Bu? Kelompok rentan. Kelompok rentan itu kan kita sasaran dari tenaga kesehatan ataupun kita di puskesmas itu mulai dari sepanjang daur kehidupan. Sepanjang daur kehidupan itu mulai dari hamilnya, bayinya, balitanya, remaja, puswus sampai ke lansia. Tapi yang paling rentan sekali itu adalah lansia. Ya. Lansia dan ibu hamil juga bayi. Jadi lansia mendominasi rentannya. Kenapa? Karena lansia itu tidak kuat untuk terkena panas, terkena hujan, penyakit ya. Pada umumnya kami di daerah yang kemarin di Talomondam itu dekat dengan pos. Pos kita dekat dengan pengungsian. Jadi kami dari tim siaga bencana insya Allah selalu menjamah ke sana. Datang tiap hari ke bencana, misalnya di sini posko 1, posko 2, posko 3. Di sana kita membantu dengan adanya pemberian biskuit ya, Bun. Biskuit bentuk bayi balita, biskuit untuk ibu hamil, pakaian layak pakai yang disumbangkan oleh donatur-donatur, dan juga ada bahkan yang pakaian baru. Dari Dinas Kesehatan kita kirimkan kit lansia kepada lansia rentan. Kami pilih misalnya yang terdampak itu ada yang sangat membutuhkan. Di dalam kit lansia itu sudah ada fluid untuk manggil, juga urin bed tempat penampungan pipis. Di sana juga ada balsem, ada kain sarung, topi, senter dan sebagainya. Kit ini kami bagikan ke daerah bencana itu. Ada kit ibu hamil apabila ibu hamil ini betul-betul membutuhkan untuk melahirkan, jadi ini diangkat aja. Udah siaga dengan segala isi yang ada. Kit ibu bersalin, kit bayi baru lahir, dan juga ada kit produktif ini ada juga bantuan masyarakat dari pemerintah ini kepada masyarakat yang masih produktif seperti masyarakat yang ber-KB, masih haid, bahkan difasilitasi sedetailnya sampai ke sana. Intinya dari daur sepanjang hidup ya, Bu, kita berikan semua fasilitasnya. Dan dan ngomongin tentang anak-anak nih, Bu, kan anak-anak kan kita tahu masyarakat kita kan sekarang ini akan mendapatkan bonus demografi, artinya masih banyak anak-anak kan, Bu. Dan juga kalau ngomongin tentang anak-anak nih, Bu, apa aja yang sering terjadi ataupun kesehatan, maksudnya penyakit yang sering muncul atau menyerang anak-anak di pengungsian nih, Bu? Baik, penyakit yang sering muncul kepada anak-anak di daerah pengungsian tentunya karena daerah pengungsian itu adanya tenda-tenda di mana selama kita dalam bencana ini curah hujan masih tetap tinggi. Waktu pertama kali datangnya bencana itu curah hujan yang sangat tinggi yang menghantam rumah mereka sampai ada yang jatuh ke dalam Batang Anai dan ada yang miring
bahkan ada masjid yang masuk ke air ya Bun ya. Iya. Begitu masyarakat kami betul-betul ditimpa bencana saat ini. Jadi anak-anak itu di pengungsian, di tenda-tenda ya, di tenda-tenda pengungsian tentang penyakit perut, sering menderita sakit perut, diare, demam, mencer, bahkan berlebih-lebihan. Yang ini juga merupakan suatu PR bagi kitanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di bencana dengan kolaborasi ahli gizi, dokter puskesmas, dan juga tim-tim relawan yang datang dari rumah sakit Paritna Lintang, rumah sakit RSUD ya, kemudian rumah sakit Unan Padang, yang memberikan bantuan langsung dari dokter-dokter spesialis anak, kulit, paru, kemudian jantung, juga penyakit dalam, kandungan, penyakit jiwa dan bedah, semua memberikan perhatian. Jadi masyarakat yang ada, terutama anak-anak yang kena penyakit kulit, yang ada jatuh trauma, misalnya ada luka atau ada penyakit-penyakit lain, bahkan ada yang menyumbangkan kepada masyarakat kami untuk operasi bibir sumpit. Saat itu juga. Saat di situ juga secara ya, gratis. Jadi pas ketemu itu yang dari Medan ya Bunda. Ya dari Medan ya, jadi dibawa langsung ke rumah sakit Yosudarso, langsung dioperasi secara gratis. Jadi saya rasa bencana saat ini merupakan tanggung jawab besar bagi kita semua, bukan hanya kami dari tim siaga bencana Puskesmas, tapi semua yang ada, baik pemerintah, organisasi, kemudian juga dari Ikatan Bidan Indonesia, dari sekolah-sekolah, mahasiswa-mahasiswa diterjunkan bersama-sama oleh pemerintah kita, Bupati Padang Pariaman dan Ibu tim penggerak PKK membantu memulihkan kembali hal-hal yang sudah hancur, yang sudah terkena dampaknya, baik itu secara fisik, psikis, psikologisnya dan juga material. Jadi insya Allah mudah-mudahan bencana akan segera berlalu. Kami dari tim siaga bencana Puskesmas Kelaping selalu gercep menanggapi hal-hal seperti ini, agar masyarakat kami sekarang yang 40 kakak sudah diungsikan ke Huntara yang sudah dibuat, ada di daerah peta sebanyak 40 rumah bantuan dari pemerintah kita. Oke, nah benar juga ya bahwasannya pemulihan bencana itu ataupun mitigasi ini bukan hanya tugas satu pihak saja, tentunya perlu kolaborasi banyak pihak dalam hal ini. Dan kita akan jeda sebentar, kita akan kembali menikmati musik-musik untuk menemani waktu Responers. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagu dari Sabrina Leana untuk menemani waktu siang pagi hari Respons ini. Sebelumnya nanti kita akan lanjut kembali. Sekalian Responers, kita masih kembali lagi di talk show kita hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, yang mana bersama Puskesmas Ketaping membahas tentang peran Puskesmas dalam siaga bencana. 30 menit yang lalu, setengah jam yang lalu kita telah membahas apa itu kesiapsiagaan dari sudut pandang kesehatan, dan kita juga akan melanjutkan kembali perbincangan kita kepada dua narasumber kita yang masih stay bersama kita hari ini. Tentunya kita akan kembali bertanya nih Bu, mungkin untuk Ibu Riri dan Ibu Rahma, terkait tadi kan kita sempat membahas tentang pentingnya kolaborasi, adanya kerjasama. Lalu kita boleh tahu nggak Bu, apa aja bentuk kerjasama dalam kesiapsiagaan bencana ini dengan TNI atau mungkin Polri atau mungkin BPBD dan atau mungkin ke masyarakatnya langsung Bu? Mungkin dari Ibu Rahma terlebih dahulu. Kalau bantuan dari BPBD, karena BPBD kan kerjasama dengan BPBD karena BPBD memang penanggulangan bencana daerah kan. Jadi kita dapat bantuan dengan pendirian tenda, diberi tenda sebanyak 21 ya. Karena untuk memang di pos 1 ada, di pos 1 ada 21, di pos 2 juga ada 12 ya. Ya, karena itu karena rumahnya memang betul-betul udah habis dibawa sungai. Jadi kalau untuk Polri kita dapat bantuan dari luar, maksudnya dari Polda se-Sumatera gitu. Ada juga dari Polda Lampung kemarin itu mendirikan dapur umum. Juga ada dari PMI pembersihan
untuk pembersihan rumah yang pasca banjir, pasca banjir karena rumahnya kena lumpur yang sampai atap rumah gitu. Terus bantuan dari kalau TNI karena memang untuk masyarakat ya. Nah, jadi pembersihan jalan dengan rumah yang tertimpa yang banjir yang ada lumpur-lumpurnya. Terus juga kalau dari bidang kesehatannya itu bantuan dari pengobatan dari rumah sakit Unan, dari rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Padang Pariaman, Yosudarso dalam pengobatan massal. Oke, jadi itu dia bentuk kerjasama kita dari berbagai pihak ya Bu tentunya. Nah, tapi gini Mbak, saya tambahkan sedikit karena waktu bencana itu saya di lokasi. Karena saya yang bertugas di daerah, kalau Bunda di puskesmas tim siaga, saya langsung terjun di masyarakatnya. Saat itu kami bidan desa, TNI dan Polri itu langsung ke lokasi mengamankan pertama kali nyawa. Nyawa dulu kita amankan. Karena di lokasi kita ini ada 21 rumah yang hanyut, yang kebetulan saat itu ada yang berada di lokasi. Jadi rumah yang mulai kerak langsung masuk air, itu semuanya kita ungsikan keluar. Kerjasama dengan TNI, Polri, juga masyarakat setempat, juga pihak nagari, semuanya kita tempatkan di suatu tempat yang aman gitu ya, kerjasama yang saat kejadian itu maksud saya, saat kejadian itu diamankan, dan barang-barang yang kemungkinan bisa diselamatkan itu bantuan TNI, Polri serta organisasi yang lain membuka, misalnya ada yang bisa kita selamatkan tempat tidur, apa bisa atap rumah atau segala macam, ini diamankan. Bahkan ada yang mengamankan itu tertimpa. Kan, misalnya dia mau ngambil barang di suatu rumahnya yang masih bisa diselamatkan, tertimpa reruntuhan. Nah, ini peran penting kolaborasi kami dengan aparat polisi, TNI, masyarakat setempat bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa dan materinya gitu. Tapi setelah bencana itu bantuan lagi yang kita terima. Kerjasamanya bukan di segi tenaga saja, tapi juga ada materi, ada bantuan berupa makanan sembako, kemudian ada pakaian layak pakai juga dari bantuan anggota DPR ya. Kebetulan di sana juga ada anggota DPR kita ya di lokasi, yang banyak sekali kami terima bantuan dari masyarakat juga pribadi, perantau, ya, Ikatan Bidan Indonesia, dan semua yang ada. Insya Allah sekarang kita mengayom bersama-sama bahwa bencana kali ini adalah tanggung jawab besar kita semua. Iya, benar sekali. Berarti tadi ada dari saat bencananya pun kita fokusnya ke nyawa, sedangkan untuk pascanya baru kita fokus ke bantuan namanya ya, Bu. Oke. Kalau ngomongin tentang bencana, pastinya kan dampaknya bukan hanya dari fisik tapi juga ada psikis ya, Bu. Ada trauma sendiri. Nah, kira-kira apa layanan kesehatan mental atau trauma healing yang diberikan kepada korban, Bu? Setelah bencana terjadi. Setelah bencana. Gini Mbak, kebetulan kita di daerah bencana ini ada beberapa kakak yang kehilangan materi, rumah, tapi tidak kehilangan nyawa. Itu kelebihannya. Memang ada yang luka, tapi insya Allah ini bisa diatasi. Trauma yang ditimbulkan secara garis besar di daerah kami hanya berupa trauma terhadap bencana banjir. Jadi kalau hujan udah mulai deras, alam udah mulai menunjukkan tidak bersahabat, itu masyarakat udah mulai merasa gelisah. Panik yang berada di wilayah pinggir-pinggir dari Sungai Batang Anai. Bahkan ada yang anak-anak juga merasa ketakutan untuk tidur. Itu mungkin trauma yang dialami. Ada satu keluarga yang mungkin secara mata langsung melihat rumahnya disaksikan langsung roboh ke dalam air, itu menimbulkan trauma juga bagi pribadinya. Setelah mendengar hujan petir itu
ketakutannya luar biasa. Jadi kami dari puskesmas itu ialah yang suatu PR yang harus kami hadang untuk mengembalikan bagaimana supaya masyarakat kita tidak mengalami trauma yang lebih parah. Dengan melakukan trauma healing, membuat suatu kelompok, mendatangkan ustadz. Kemarin juga kami ada sekolah lansia ya. Di sana juga ada perhatian dari masyarakat dan juga dari mahasiswa dari Palembang ya, memberikan terapi trauma healing kepada lansia-lansia. Kita kumpulkan lansia di sana, kemudian diberikan pengajian oleh Bapak Ustadz dan juga dari tenaga kesehatan sendiri, cara edukasi kita kepada masyarakat bahwa ini hanya sementara dan insya Allah akan segera berlalu. Jadi kewaspadaan kita terhadap yang ditakutkannya itu yang harus kita tanggulangi. Misalkan ada hujan yang besar, masyarakat kita langsung yang dekat-dekat situ kita evakuasikan ke suatu tempat yang lebih aman agar mereka semua tidak mengalami trauma kedua kali. Misal sekarang kan masih ada tuh di pinggir-pinggir sungai, tapi sekarang insya Allah pemerintah sudah membantu untuk memberikan edukasi juga, sosialisasi ya Bu, bantuan untuk mengedam sungai supaya tidak terjadi lagi abrasi tanah. Tapi itu batasnya baru sampai sekitar 100 meter ya Bunda. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti masih ada bantuan pemerintah lagi untuk masyarakat kita yang di pinggir Batanghana ini aman dari abrasi sungai. Supaya trauma-trauma yang ada seperti itu tidak akan ada lagi di mereka, karena mereka sekarang yang ada di sana udah diungsikan Pak. Makanya sedikit banyaknya masalah kejiwaan psikis mereka teratasi dengan ditempatkannya di Untara yang sudah dihuni pada bulan kemarin, sudah diresmikan oleh pemerintah kita bersama pemerintah pusat, langsung memberikan kunci ke 40 kakak yang terdampak dan mempunyai Huntara sementara. Mudah-mudahan ini akan berlanjut ke hunian tetap. Itulah janji pemerintah. Kita harapkan ini betul-betul dilaksanakan agar masyarakat kita bisa kembali bahagia, tersenyum, tanpa adanya trauma, tanpa adanya rasa takut lagi mendengarkan suara hujan, takut lagi tanah longsor, dan mereka kembali ceria seperti semula. Dan mungkin kita mau beralih sedikit lagi ke Ibu Rahma, Ibu. Ngomongin tentang, tadi kan kita udah bahas tentang trauma healing ya, tapi kan masyarakat ini pasti selalu ada kepanikan saat bencana ya Bu. Nah sebenarnya apa kunci utama saat kepada masyarakat juga nih, untuk pesan juga supaya nggak panik Bu? Apa sih kunci utamanya sebenarnya Bu ketika terjadi bencana? Kesiapsiagaan diri masing-masing. Kesiapsiagaan diri masing-masing. Jadi kalau dibilang kita harus tahu kita berada di daerah yang rawan bencana, berarti kita memikir sewaktu-waktu pasti bencana nih pasti akan terjadi. Kan kita tidak tahu kapan waktu yang dan tempatnya terjadi bencana. Jadi ya persiapan diri dengan persiapan fisik dan persiapan tentang bekal seandainya kita nanti dievakuasi. Tas siaga ya Bu. Ya, yang penting. Benar. Nah, generasi Gen Z sekarang kan mungkin belum mengenal tas siaga bencana Bu. Apa aja sebenarnya yang harus ada di tas siaga bencana yang penting Bu? Boleh kita spill dulu Bu yang krusialnya? Kalau untuk dalam tas siaga bencana kita itu harus ada perlengkapan pakaian. Terus makanan yang bisa dikonsumsi jangka panjang. Ada obat-obatan. Juga ada tentang ya kalau ini keuangan, uang pasti harus ada lah ya gitu kan. Ya, tapi apalagi itu obat-obatan ya udah. Tas siaga itu kita pribadinya ya, masing-masing ya. Ini untuk menolong diri kita, dokumentasi, terutama ibu yang mempunyai bayi. Ini tas siaga ya, antara tas siaga ibu bayi dan tas siaga kita yang tidak punya bayi beda, Mbak. Jadi kalau kita mempunyai bayi, di tas siaga bayi harus disiapkan makanan yang betul-betul bisa membantu bayi. Jangan lupa ada di sana susu bayinya, minyak telurnya, minyak kayu putih, obat-obatan, terus pengaman untuk bayi, selimut hangat bayi,
susunya yang paling utama dulu, agar nanti pas kita terjebak di suatu lokasi bencana, baik kita tidak kelaparan, baik kita aman, baik kita tak kedinginan, baik kita tak kehujanan. Jadi cukup di sana tuh suatu tas yang kita bawa, walaupun hanya satu, tapi bisa mewakili kebutuhan seorang bayi. Gitu. Berarti balik lagi kepada kebutuhan kita masing-masing ya Bu. Apa kita tahu apa yang kita butuhkan? Apa sih yang bisa menyelamatkan kita untuk sementara? Memang kalau untuk bertahan sementara. Nah, Ibu, sudah banyak perbincangan kita terkait peran Puskesmas ini dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana, Bu. Boleh nggak kita minta closing statement dari Ibu Riri, Ibu Rahmawati juga dua-duanya? Ada nggak apa pesan dan ajakan dari Ibu Riri dan juga Ibu Rahmawati kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana? Boleh dari Ibu Riri dulu? Terima kasih sahabat respon semua, kami dari Puskesmas Ketaping, terutama saya yang di daerah bencana, mengingatkan kembali bahwa bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja. Ingat bahwa kita harus siap untuk diri kita sendiri dan siap untuk melangkah pergi dengan bekal yang kita bawa, menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang yang disayangi di sekeliling kita. Yang paling penting, jangan panik, jangan kita lalai untuk menolong diri sendiri. Lakukan apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari semua bencana. Dan satu lagi pesannya, bencana ini adalah tanggung jawab kita semua. Jangan adanya bencana kita merasa kita sudah diberikan ujian pada Tuhan. Kadangkala bencana membawa kebahagiaan. Karena di sana dengan ada bencana kita bisa bersama-sama bersilaturahmi di suatu tempat seperti Untara. Sekarang Sejahtera di sana membuat suatu rumah secara bersama-sama, membuat suatu silaturahmi hubungan yang baik. Di sana lebih aman daripada tinggal di pinggir pantai, di pinggir sungai yang belum tentu aman untuk bencana. Siapkan diri dari sekarang. Iya benar, siapkan diri kita untuk menghadapi bencana ya Ibu. Sudah terwakili. Dari Ibu Rahma mungkin ada kata-kata closing statementnya Bu untuk masyarakat. Sama aja. Bencana ini merupakan PR bagi kita semua, ya. Bukan kami hanya tenaga kesehatan saja, karena bencana tidak akan bisa ditanggulangi tanpa bantuan dan ulur tangan dari pihak manapun. Terima kasih kepada semua tim donatur yang telah membantu kami di Puskesmas Ketaping. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menjamah secara baik masyarakat kami yang terkena bencana. Dan terima kasih kepada tim medis seluruh yang telah membantu masyarakat kami sewaktu bencana untuk keluar dari penderitaan, kesakitan, dan semua hal yang berhubungan dengan kesehatan. Terima kasih, dan teman-teman juga dari tim siaga bencana sudah gercep ya seadanya, telah mewakili semua tenaga kesehatan di daerah Talomundam. Selama hampir 2 bulan kita bersama di daerah bencana, terutama saya sebagai tuan rumah di Talomundam dengan bantuan dari teman-teman Puskesmas yang ikut terjun langsung dari perumahan-perumahan secara pribadi ke rumah masing-masing penduduk dan membuat pos-pos di seluruh perumahan-perumahan yang ada di Talomundam. Akhirnya kita bersama merasakan bahwa senyum mereka adalah kebahagiaan bagi kita. Iya, terima kasih untuk Ibu Riri dan Ibu Rahma yang telah memberikan edukasi ya hari ini bersama kita tentang kesiapsiagaan bencana sendiri dari Puskesmas Ketaping. Dan Responers, luar biasa ya informasi dan insight yang telah diberikan hari ini kepada kita semua. Tentunya terima kasih banyak kita ucapkan sekali lagi kepada Ibu Rahma dan Ibu Riri atas waktunya dan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bisa membuka mata dan hati kita semua agar lebih peduli siap siaga terhadap bencana yang akan terjadi. Dan ingat, bencana itu bukan hanya ditanggulangi oleh satu pihak saja, tapi pentingnya kerjasama dan kolaborasi kita bersama. Untuk Responers, mari kita bersama-sama memiliki sikap peduli dan kesiapsiagaan, karena bukan hanya tugas kesehatan dan pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama.
dengan saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu kita bisa melindungi diri, keluarga, dan tetangga di sekitar kita. Saya Marin undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di talk show berikutnya di program Sketsa Keluarga Indonesia, kerjasama Respon Radio dan Puskesmas Ketaping. Akhir kata, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.